Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Keragilan tahun 2020. Hari ini adalah hari kedua yang pasti buat kalian untuk melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan di hari kedua ini nanti kita akan sama-sama saksikan bagaimana kalian akan menyaksikan tentunya penjelasan tentang prodi yang sudah kalian pilih. Makanya sampai dengan 1 jam dan 2 jam ke depan stay tune di IG-nya MPLS SMK Negeri 1 Keragilan ya. Hari ini juga saya menyapa dulu buat kalian semua yang sudah dari tadi menunggu tayangan live streaming kita. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan yang pasti tetap di rumah saja dulu, jaga kesehatan, tunggu dulu keinginan kalian untuk datang ke sekolah ya. Yang pasti harus tetap bersabar. Semoga berdoa saja semoga kemudian wabah ini cepat berlalu sehingga kemudian kita semua bisa berkumpul di sekolah. Baiklah anak-anakku sekalian, di hari kedua ini sekali lagi kita akan sama-sama saksikan nanti penjelasan dari masing-masing kaprodi tentang prodi yang kalian pilih di SMK Negeri 1 Keragilan. Untuk itu yang pertama kita akan saksikan bersama, kita langsung saja panggil, inilah dia Kaprodi Pendidikan Teknik Mesin. Selamat pagi Pak. Silakan Pak, duduk Pak. Terima kasih. Oke, baik anak-anak sekalian, kita sudah kedatangan Kaprodi Teknik Mesin, Bapak Rahardian Saprika MPD. Untuk itu kayaknya yang buat anak-anak mesin nih ya, panteng ini mulai dari sekarang nih ya. Yang anak-anak mesin bersiap nih mulai dari sekarang. Harus perhatikan betul, simak betul nanti apa saja sih yang kemudian menjadi bagian dari jurusan yang kalian pilih. Baiklah, saya sapa dulu Pak Radian. Pak Radian apa kabar? Baik, Pak Teguh. Sehat ya Pak Radian ya? Sehat. Alhamdulillah nyampe di sekolah dengan baik. Dengan selamat ya. Karena rumahnya dekat Pak Teguh. Oh, rumahnya dekat. Baik, Pak Radian. Ini kan masa pengenalan lingkungan sekolah yang berbeda Pak Radian. Iya. Dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan bisa kita langsung bertatap muka langsung. Nah, tahun ini kita laksanakan dengan metode daring. Bagaimana menurut Pak Radian? Ya, kita yang pertama bersyukur dulu pada Allah yang Maha Kuasa bahwa walaupun dalam masa pandemi Covid seperti ini kita tetap diwajibkan sudah mulai melakukan pembelajaran. Walaupun dimulai dari rumah, tetap sesuai dengan targetnya dan sesuai dengan cita-cita dari awal bahwa program studi teknik permesinan juga harus mempersiapkan SDM yang unggul yang nanti akan bergabung ke dunia manufaktur yang itu akan menjadikan jembatan supaya mereka segera mandiri setelah keluar dari sekolah ini. Seperti itu. Ya. Baik, kalau boleh tahu nih Pak Radian, boleh disapa dulu deh ucapan selamat mungkin kepada anak-anak terutama yang jurusan mesin yang sudah berhasil lolos menjadi bagian dari keluarga besar kita. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita bersyukur kemudian adik-adik juga saya ucapkan selamat datang di program kalian teknik permesinan yang makin hari permintaan dari dunia industri makin banyak sehingga kalau 2 tahun yang lalu daya tampungnya hanya 3 angkatan Pak Teguh, 3 angkatan, 3 kelas ya. Nah, kemudian tahun kemarin meningkat lagi menjadi 4 kelas. Tahun ini nambah lagi menjadi 6 rombel. 6 rombel Pak ya, 6 kelas jadi ya. Kita kalikan 36 menjadi 216. Wow, ini paling banyak berarti Pak. Beban Pak. Beban karena kita harus bertanggung jawab mengantarkan mereka nanti setelah selesai selama 3 tahun. Tidak boleh ada yang nganggur. Oh iya, pasti Pak ya. Baik itu mau melanjutkan ke tempat yang lebih tinggi, mau kuliah lagi, mau berkarya dengan teman-teman menciptakan usaha mandiri, kita juga senang karena akan menciptakan lapangan kerja, atau akan bergabung ke dunia industri, dunia usaha, itu juga tidak kalah gengsinya bahwa mereka juga akan menjadi alumni SMK Keragilan yang akan mengisi di dunia industri manufaktur. Meski beban, tapi siap ya prodi mesin untuk menghantarkan siswanya sukses. Harus siap. Kita harus mampu menjawab tantangan bahwa ya ini mohon maaf, tingkat pengangguran di Provinsi Banten itu
mau tidak mau ya kita terima Kabupaten Serang itu nomor satu. Nomor satu terbanyak. Yang kedua, wilayah kita ini kan bagian dari tujuan urban dari daerah. Betul. Nah, berarti kita harus menyiapkan yang betul-betul mampu bersaing, memiliki keterampilan mental dan tidak boleh kalah. Ya. Karena ini wilayah-wilayah Serang sendiri, masa anak segini masih kalah bersaing. Ya. Secara sehat tentunya lah. Betul, Pak. Oke, Pak Ardian. Kalau tadi kan harapan mungkin ya yang bisa disampaikan kepada anak-anak. Nah, sekarang Pak Ardian, karena ini prodinya mesin, barangkali bisa disampaikan agar kemudian anak-anak menjadi punya gambaran kembali teknik mesin itu seperti apa gitu. Jangan nanti masuk ke sini asal daftar aja, yang penting saya masuk jurusan mesin lah. Nggak tahu itu gimana belajarnya, nggak tahu gimana ke depannya gitu. Kira-kira seperti apa teknik mesin itu, Pak Ardian? Teknik mesin itu ya teknik mesin. Ya. Seperti itu, seperti yang dikenal oleh kawan-kawan pada umumnya. Tetapi dengan berkembangnya dunia teknologi yang saat ini terus berkembang, ya mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan, harus mengikuti, dan harus mampu mengisi di situ. Kalau selama ini yang dikenal oleh anak-anak, mungkin karena pada saat ikut merantau bapaknya itu teknik mesin ya belajar bubut, belajar milling, scrap, jadi tukang las. Itu kan seperti itu yang selama dikenal. Tetapi untuk program sekarang kita tingkatkan tidak hanya sekedar menjadi tukang bubut, tukang las, tapi harus menjadi ahli, tenaga ahli. Sesuai dengan visi misinya Bapak Kepala Sekolah bahwa harus mencetak teknisi yang unggul di bidang teknologi dan industri. Nah, konsep unggul itu sendiri kan harus diterjemahkan sebagai lebih dari yang sudah ada. Itu unggul. Kalau masih sama-sama ya tentunya nanti sulit dia akan bersaing dengan yang ada dari daerah tentunya. Itu seperti itu konsep dari unggul yang harus diterjemahkan menjadi apa ya? Yang harus nanti dilakukan oleh anak-anak ketika sudah belajar di sini. Oke. Kalau sekiranya nih Pak Ardian, kira-kira materinya atau pelajarannya apa saja yang bakal mereka dapatkan ketika mereka masuk ke teknik mesin ini? Pembelajaran? Iya, akan belajar apa aja di teknik mesin itu Pak Ardian? Teknik mesin itu sendiri kalau kita buka dari petunjuk dari pemerintah itu kan banyak. Iya. Bisa itu satu teknik permesinan yang ada di grupnya teknik mesin itu, bisa teknik gambar mesin. Nanti ini kedepannya menjadi seorang drafter atau desainer atau kepala programmer lah itu. Nah, ini yang menjadi kalau sekarang lagi favoritnya. Oh iya. Kemudian nanti ada juga teknik pemeliharaan mekanik industri, kemudian juga ada teknik pengelasan. Nah, di SMK Negeri Kragilan ini saat ini di tingkat 10 dengan 6 kelas itu kita buka awal di teknik permesinan. Teknik mesin dulu. Insya Allah kedepannya kan kita kembangkan bahwa kalau semuanya 6 itu di teknik permesinan, lama-lama nanti akan menjadi program yang jenuh. Kita kelebihan stok. Jadi menjadi tenaga murah itu yang saya tidak boleh. Maka dari itu ya insya Allah nanti tahun depan nanti ini kita pisah nih anak-anak yang memang potensi dan bakatnya itu ada di seorang desainer, ya kita buka lagi, bukan kita buka ya, kita arahkan supaya mereka masuk ke teknik gambar mesin. Jadi nanti peminatan lagi gitu ya? Iya, peminatannya nanti bisa dimulai dari semester 2, paling telat nanti di semester ketiga, karena itu harus kita pisahkan. Makanya tingkat 10 ini di samping belajar juga bagi teman-teman Bapak Ibu guru nanti dia juga harus mengakses mereka. Asesmen mereka itu berarti untuk mencari peluang-peluang atau celah potensi bakat yang dimiliki anak kan tentunya tidak sama. Nah, yang berbakat di permesinan ya kita push di permesinan sebagai seorang operator ahli yang unggul di bidang itu. Nah, yang punya kejelian lebih terutama dalam mendesain kemudian itu kita arahkan ke teknik gambar mesin. Tapi untuk adik-adik nggak usah khawatir bahwa nanti saya kan dulu
mendaftarnya kan teknik permesinan, Iya. kenapa dipindah ke teknik gambar mesin? Oh, iya. Nah, justru yang harus kita sampaikan, ini malah gengsinya lebih tinggi. Betul, Pak. Kalau nanti teknik permesinan itu sebagai operatornya, sebagai katakanlah mungkin kasarnya tukang bubutnya, nah mereka ini sebagai desainernya, orang yang Programmernya, Pak, ya? merancangkan. Jadi ya alhamdulillah nanti bisa ruangannya sempit, ber AC, dingin, bisa fokus. Oke. Nah kalau jadi yang operator kan, ya itulah dunia panas, Oh, iya. ya, kemudian kesel, capek gitu kan. Tapi jauh ke depannya peluangnya lebih banyak di seorang desainernya, Teknik gambar mesin tadi. teknik Ya? gambar mesinnya. Oke, baik anak-anak sekalian, tadi sedikit nih penjelasan dari Pak Radian tadi bahwa di kelas 10 mungkin semester awal Pak Radian Semester ya. awal, Jadi masih sama semuanya. Sama, pembelajarannya sama. Pembelajarannya sama di teknik permesinan, tapi setelah itu kemudian nanti dicoba untuk ke peminatan lagi, Peminatan. dibagi dua, nanti ada yang ke teknik mesinnya dan kemudian ke teknik gambar mesin. Teknik gambar mesin. Gitu ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Prodi bahwa kalau teknik mesin itu nanti akan menjadi apa itu Pak tadi? Dia seorang operatornya. Seorang operatornya ya dari mesin itu mesin tersebut. Kemudian tapi kalau untuk teknik gambar mesin dia seorang desainernya. Desainer, operator juga bisa, tapi mendesain juga bisa. Tapi mendesain juga bisa. Kebetulan Tapi kan lebih- ada murid perempuannya, dengar-dengar. Betul. Nah, bagi adik-adik perempuan nggak usah minder, Ya. tidak ada perbedaan gender di Ya. sini, karena kalau sudah out fight di lapangan, nah siapa yang mampu beradaptasi itulah yang eksis. Betul. Walaupun laki-laki kalau tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, ya dia dengan sendirinya tersingkir oleh sistem. Ya. Bahasa gampangnya begini, ya kalau nggak mampu biasanya minggir dengan sendirinya. Biarkan yang lain lewat. Kalau Pak Teguh di jalan raya kan begitu. Biarkan yang lain lewat. Artinya yang nanti mampu lari ya kita pacu supaya dia lari. Apalagi dengan kerjasama dengan perindustrian, dunia usaha, dunia industri. Nah, saya juga tidak boleh hanya sekedar mengirimkan anak sekedar PKL. Kalau nanti tidak sesuai dengan keterampilannya, lebih baik saya tarik. Berarti selama ada 1 tahun, 6 bulan atau 3 bulan itu kalau tidak linear dengan pembelajarannya, ya apa gunanya mereka dibelajarkan di sini? Karena Oh, berarti sejauh ini juga di teknik mesin itu sudah melakukan pendidikan prakerin yang cukup luar biasa Pak ya di teknik mesin sendiri Pak ya. alhamdulillah Pak, sesuai dengan tahun lalu kita sudah kerjasama dengan Malindo, PT Malindo Hitmil itu ada program magang industri itu 1 tahun Pak Teguh. 1 tahun. 1 untuk tahun. PKL Pak ya. Karena yang tren di anak-anak itu bahasanya PKL. Nah, selama ini namanya Ya. PKL, tapi itu adalah proses pembelajaran di dunia industri. Maka tetap sekolah, Ya. dapat nilai, dapat rapot dari situ. Apalagi yang anak-anak memang sudah bercita-cita bahwa setelah keluar dari sekolah ini itu adalah langsung masuk ke dunia kerja. Nah, ada ini yang 6 bulan, ada yang 6 bulan. ada yang 6 bulan Pak. Nah, ada yang 6 bulan tapi begitu pulang lapor lagi, pengen lagi kalau memang cita-citanya untuk, dan itu memang linear kita fasilitasi. Ya. Ini informasi yang luar biasa anak-anakku sekalian, bahwa tadi disampaikan oleh Kak Prodi bahwa untuk pendidikan teknik mesin kita ada program PKL vokasi begitu Pak ya. Vokasi 1 tahun ada, program 6 PKL bulan vokasi ada. yang 1 tahun dan 6 bulan ya. Makanya kayaknya nggak bakalan rugi deh kalian ya, terutama yang kalian sudah masuk ke pendidikan teknik mesin. Kalian bisa PKL dengan program vokasi dengan jangka waktu 6 bulan dan juga 1 tahun. Yang pasti itu akan sangat bermanfaat. Tapi bukan berarti dipekerjakan Pak ya. Tidak, mereka Bukan belajar. dipekerjakan, tetap belajar ya. Belajar Tetap karena belajar. undang-undang tenaga kerja kan tidak boleh. Iya, betul. Nah, yang kedua, setiap periode tertentu kan mereka pasti dipantau, didatangi gurunya benar tidak informasinya. Ya. Nah, yang selama ini anak-anak juga pasti menginformasikan apakah mereka itu belajar atau dipekerjakan. Tapi yang lebih pokok adalah belajar ya, bekerja juga dapat. Jadi ada pengalaman yang lebih. Tapi tanya sedikit ya Mbak, kalau untuk program vokasi tadi, untuk kebutuhan siswanya sendiri, apakah itu juga mereka dapatkan seperti hak-hak minimal ya mirip-mirip karyawan lah gitu Pak? Kalau dibilang mirip, iya. Iya. Kalau karyawan belum. Belum ya. Karena belajar. Ya,
mereka pasti mendapatkan jaminan dari BPJS, ada ketenagakerjaan, karena di tempat industri pun wajib, sifatnya wajib, tidak boleh nanti kalau terjadi sesuatu bagaimana dengan, ya walaupun kita tidak ingin ya, bagaimana dengan kesempatan yang mereka dapatkan bisa jadi menjadi rusak karena mungkin terjadi kecelakaan kerja, walaupun artinya tidak pernah terjadi. Artinya bahwa informasi yang bisa disampaikan bahwa PKL itu mindsetnya bukan ke salary Pak ya, bukan ke salary ya, bukan kalau nanti dapat ya diambil aja sendiri. Nah kalau dapat bersyukur ya gitu Pak ya. Tapi kalaupun tidak, karena memang tujuannya juga emang utamanya belajar begitu Pak ya. Belajar di situ. Memang ada anak-anak akhirnya ada fenomena begini Pak Teguh. Begitu kesenangan mereka itu berada di industri, dapat duit, begitu saatnya kembali ke sekolah, lupa ini. Mau nyari duit aja gampang ke sekolah. Nah ini yang harus kita rubah. Maka nanti adik-adik kalau sudah pulang ya fokus, karena sebelum kelulusan kan mereka harus ujian lagi. Betul, menyelesaikan studinya Pak ya. Studinya lagi. Bahwa sekali lagi PKL itu kan hanya bagian kecil dari sebuah proses belajar. Tidak boleh disamaratakan menjadi ajang untuk nyari duit, ajang untuk tidak seperti itu. Itu harus kita tanamkan dari awal. Belajar di sekolah, belajar di industri, nah itu bagian dari sebuah proses yang harus dijalankan sampai finish. Baik, Pak Radian. Tadi penjelasan cukup luar biasa ya, jadi anak-anak sekalian, terutama kalian yang teknik mesin. Nah, sekarang nih Pak Radian, karena sekarang ini di masa pandemi Pak Radian, pembelajarannya kan online. Untuk teknik mesin sendiri, apakah ada metode atau model pembelajaran atau menggunakan aplikasi yang mungkin tersendiri gitu dibanding dengan jurusan yang lain? Kalau adik-adik selama ini mungkin kemarin di SMP waktu di belajar online semuanya bisa diteorikan Pak ya. Kalau di SMK terutama prodi teknik permesinan kan ada yang bisa diteorikan, ada yang anak harus terlibat langsung dengan proses pembentukan karakter melalui pembelajaran praktek. Nah ini yang sedang kita rumuskan dengan kawan-kawan, dengan pimpinan nanti bagaimana supaya mereka juga harus diberikan pembelajaran yang sifatnya praktek gitu ya. Atau nanti separuh-separuh kita panggil atau bagaimana. Yang penting harus ditanamkan dari awal. Atau mungkin nanti anak-anak mau yang sekolah model SMK yang 4 tahun, kita juga senang, akan lebih matang, akan lebih memberikan makna yang lebih bagi mereka. Kalau diteorikan semua kita nggak bisa, apalagi menjadi SMK tentang mesin gitu kan nggak mungkin. Tapi belajarnya teori semua Pak ya. Teori semua nggak mungkin. Nggak akan tercapai mungkin tujuannya Pak ya. Tercapai karena sudah jelas kita akan mencetak teknisi yang unggul. Betul. Nah mereka bisa unggul itu kalau dengan teori itu kan hanya fondasinya ya. Nah tapi kan aplikasinya harus dalam bentuk praktek. Jadi anak-anak sekalian sedang dirancang bagaimana nanti penggunaan pembelajaran kalian di masa pandemi. Jadi karena di teknik mesin itu nggak bisa terselesaikan dengan belajar teorinya saja, tapi bisa. Juga harus dengan prakteknya. Makanya ini prakteknya sedang dibuat mungkin Pak ya, sedang dipersiapkan bagaimana teknisnya nanti. Mereka ya mungkin kalau misalkan begini, kita membuat sebuah part gitu ya, atau sebuah onder deal gitu kalau anak adik-adik mengistilahkan. Kalau dilihat di YouTube-nya atau di Instagram, gampang. Tapi membuatnya itu, mereka harus terlibat bagaimana. Betul Pak. Nggak mungkin hanya diteorikan. Gitu. Baik Pak Radian. Ini kalau tadi sudah cukup luar biasa penjelasannya. Kira-kira nih Pak Radian, untuk peluang kedepannya apa sih yang mungkin bisa didapatkan oleh anak-anak yang masuk ke jurusan teknik mesin? Kira-kira mereka ke depannya nih kalau untuk teknik mesin akan menjadi apa atau kemana gitu? Bagaimana Pak Radian? Kalau peluang banyak. Tinggal bagaimana anak-anak mampu atau tidak untuk mengisi formasi itu. Betul. Di dunia manufaktur sekarang banyak. Terlebih era 4.0 ini ya, 4.0 ini kan kita masih dirasa tertinggal. Karena bagi yang tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar ya akhirnya
milih menganggur karena tidak mampu bersaing. Nah, bagi anak-anak kalau memang punya tekad itu, peluangnya sangat banyak di dunia manufaktur. Sekarang kalau kita lihat untuk konstruksi baja itu berapa? Kemudian kalau nanti dunia manufaktur yang otomotif, mobil itu di Indonesia udah berapa merek? Motor berapa merek? Sekarang yang lagi tren sepeda. Nah, sepeda itu dari apa ya? Paling proses pengelasan dan di sini juga diajari ngelas. Nah, gitu kan. Kemudian kalau nanti di dunia desain permesinan, semua model itu kan selalu berkembang. Ya, pasti Pak. Pasti. Model mobil zaman dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Ya, setiap tahun kan pasti berubah mengikuti seleranya masyarakat. Betul. Jadi yang kita cetak itu anak-anak yang siap dengan berbagai keterampilan. Kalau mereka bisa siap, ya mampu. Kalau hanya sekedar sekolah ya sekolah ya. Itu tadi yang tadi disampaikan di awal, hanya menambah jumlah pengangguran itu tidak boleh. Ya. Kita dibiayai oleh Bapak di provinsi ini kan dibiayai besar-besaran supaya anak-anak untuk menghadapi bonus demografi ya. Iya, betul. Sampai 2040 nanti kan kita jumlah produktifnya kan ada di usia-usia sekarang ini. Nah, kalau ini tidak mampu bersaing, tidak disiapkan dari sekarang ya kapan lagi? Kalau mereka siap dari sekarang, siap tempur dari sekarang, saya yakin mereka bisa. Kalau hanya mengandalkan Serang, Banten, cobalah banyak anak-anak yang kemarin kan sampai ke Malaysia di sana kan pulang-pulang sudah memberikan nama baik ke sekolah, ke Kalimantan sana yang lebih luas, silahkan. Jangan hanya melihat bahwa pokoknya Serang lagi gitu. Ini mungkin ya Pak yang menjadi tantangan juga buat kita semua Pak ya, karena mungkin paradigma masyarakat kita terutama Pak ya, banyak sekali yang ketakutan keluar. Betul. Kalau punya keterampilan di mana-mana sama yang dimakan yo nasi ini kan. Cuman tantangan di luar itu kan sebenarnya sebagai peluang bagi adik-adik. Ya kan. Kalau anggaplah sebagai tempat wisata Pak Teguh. Ya. Jadi kalau sampai nggak datang itu kangen. Wah, itu kalau lebih cepat pulang itu juga nyesel gitu. Kita belajar dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore gunakan. Kalau perlu yang Sabtu tidak efektif untuk belajar itu dimaksimalkan untuk belajar di unit produksi. Nah, itu belajar berproduksi nanti. Kita juga dan teman-teman terus mencari order supaya sekolah kita itu tetap hidup. Walaupun tanggal merah kalau bisa hitam semua. Aduh, tapi kalau hitam semua nggak ada represinya Pak. Itu tadi sekolah itu sebagai tempat wisata. Nah itu tadi saatnya bekerja nanti setidaknya kan ada tempat-tempat yang menyenangkan gitu. Sekarang masih dalam proses ya. Seperti itu ya itu tadi. Sampai nggak sekolah itu nyesel. Itu yang harus ditanamkan. Bukan karena terpaksa kalau nggak sekolah nanti di absen, jelek, nggak naik, itu buang itu cara pemikiran yang seperti itu. Oke, Pak Radian. Kayaknya ini kan mesin menjadi jurusan yang favorit nih. Tahun ini aja 6 kelas. Kayaknya apa sih yang kemudian menjadi favoritnya itu sehingga kemudian anak-anak banyak masuk ke jurusan mesin? Kira-kira prestasinya sendiri untuk teknik mesin terutama di pembelajaran, karena kan kita tahu bahwa SMK itu kan banyak sekali perlombaannya, terutama lomba keterampilan kompetensi siswa ya. Kira-kira gimana itu Pak? Apa kemudian prestasinya sih? Prestasi ya dapat, karena kemarin 2020 awal kita mengadakan LKS itu untuk SMK Keragilan teknik permesinan itu kan mata lombanya banyak ya. Dari CNC, milling turning, kemudian plastik di engineering. Kita ikut baru mampu 2 karena baru tahun kedua ini kita ngikut. Itu teknik yang CNC ya, computer numerically control, itu kabupaten juara 1. Kemudian teknik gambar mesin, walaupun kita nggak punya jurusan itu, tapi karena dalam pembelajaran kita yang sudah mampu lari ya kita kejar supaya lari ya. Walaupun baru dapat ranking 2, mudah-mudahan tahun depan harus kalau mbak lo nggak juara ngapain ikut gitu, nggak usah ikut gitu. Oke.
Kalau tadi kan saya nyimak apa yang disampaikan oleh Pak Rardian bahwa di teknik mesin itu bukan hanya belajar bubut dan sebagainya. Tadi ada mesin CNC. Iya. Berarti mesin dengan sistem komputerisasi Pak ya? Komputer numerik, iya, sistem numerik. Sistem numerik Pak ya. Itu. Berarti itu juga nanti akan mereka dapatkan dalam pembelajaran Pak ya? Harus Pak ya. Harus. Kalau hanya konvensional nanti ya itu tadi hanya menjadi tukang bubut pinggir-pinggir jalan, tidak mampu bersaing, dia nggak bisa eksis. Ya. Berarti sistemnya bukan hanya nanti kalian belajar mesin yang konvensional, tapi juga mesin yang sudah modern terutama tadi CNC tadi Pak ya. Nah tadi ketika kita canangkan bahwa nanti kita akan membuka ke teknik gambar mesin. Nah yang teknik gambar mesin itu nanti kedepannya jangan melihat hanya sebagai tukang gambar, tidak. Tapi yang memprogram untuk ya mesin NC itu. Lebih mesin kepada CNC tadi Pak ya. Mesin itu jadi pinter kalau yang program pinter. Nah gitu. Kalau hanya jadi tukang bubut ya nanti gajinya mulai dari UMR. Nah kalau yang programmernya kan dari negonya. Sejauh ini bagaimana sih Pak, terutama dari kelas 11 dan kelas 12, terkendala nggak dengan apa yang mereka lakukan ketika mereka belajar CNC ini terutama? Kalau kendala nggak ada. Nggak ada. Yang ada kan hanya tantangan. Tantangan mereka sanggup tidak menghadapi itu. Kalau dia udah menganggap sebagai kendala ya tamatlah riwayatmu. Ya. Tapi sejauh ini tantangannya gimana? Tantangan yang mereka hadapi terutama pada saat mereka belajar. Nyatanya enjoy saja. Enjoy saja Pak ya. Yang mereka mengatakan pertama sulit itu karena hanya belum dimulai. Sebenarnya kalau di kamusnya orang bengkel itu sesuatu yang sulit itu sebenarnya mudah. Nah, tetapi yang mudah suka disepelekan anak-anak. Nah itu masalahnya. Anak menjadi kesulitan karena diawali dengan meremehkan itu. Nggak ada yang sulit, semua bisa dipelajari. Justru mungkin bisa. Lebih seru kali Pak ya kalau mesinnya dengan sistem komputerisasi itu atau dengan teknologi terbaru gitu Pak ya. Nah, lebih seru mungkin. Nanti anak-anak bisa lihat di YouTube sajalah. Oh gitu. Memproses dengan mesin CNC seperti apa. Sekarang sudah terbuka. Nah. Dan kita sudah punya mesinnya, ada 6 itu. Udah ada 6 Pak ya? Ada 6. Mesinnya. Siap berproduksi. Kondisinya? Yang 3 on, yang 2 itu tidak bagus karena dulu waktu diberikan bantuan kita powernya belum memadai, sehingga ya alat itu akhirnya rusak karena belum dipakai. Kalau yang sudah dipakai ya itu tadi bisa untuk berproduksi. Syukur-syukur nanti anak-anak kalau mau di samping belajar juga silakan nyari order di luar, dikerjakan di sekolah. Sehingga guru saya tekan nanti di samping menjadi seorang pengajar harus menjadi penjamin mutu internal kalau nanti bisa. Itu yang agak sulit nanti ya, tapi harus, ini juga tantangan. Di samping ngajar juga harus memastikan bahwa kualitasnya itu harus sesuai. Kebetulan beberapa PT sudah mendekat untuk memberikan peluang kerjasama. Ya. Tinggal kita untuk membuat sampel sesuai permintaan, baru nanti mungkin bisa MOU. Kalau MOU kita kemarin dengan rekayasa Katup itu baru sekedar MOU hanya say hello dulu. Say hello. Jadi tapi kedepannya saya pengen ada semacam join operasional. Kami diberikan job untuk membelajarkan anak supaya mereka terbiasa dengan job order. Kalau hanya membuat itu nanti lama-lama anak-anak jadi kuli. Tapi kalau dibelajarkan untuk nyari duit, nyari uang, ya siapa tahu dan keterampilan yang dimiliki tadi, keterampilan teknik bubut, milling, las, itu menghasilkan uang. Seperti itu. Ini anak-anak nanti yang 216 yang anak baru nanti ini. Ya. Tantangannya seperti itu. Oke, baik. Kalau tadi sudah panjang lebar dijelaskan bagaimana proses pembelajaran, tantangan kedepannya juga. Nah sekarang nih Pak Rardian, sekarang kan mereka harus belajar daring dulu nih Pak Rardian. Kira-kira bisa disampaikan harapan dan pesannya mungkin selama belajar di rumah ke anak-anak Rardian? Ya, untuk anak-anakku yang 216 ini 211 laki-laki, 5 perempuan, tetap semangat. Yang kedua, sekarang ilmu sudah terbuka. Mau cari dari YouTube, dari Wikipedia, lewat googling aja lah. Semua materi sudah didapatkan. Kurikulum teknik mesin silakan dibuka. Nah, kebetulan sudah ada kelasnya dan wali kelasnya. Nanti kan ada grup itu. Nah, nanti di situ ada fasilitas untuk bantuan-bantuan
komunikasi ya. Ya, betul. Komunikasi untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian yang belajar yang sifatnya nanti praktis, saya masih konsultasi dengan kawan-kawan bagaimana, karena tidak bisa diteorikan. Iya, betul. Kalau pelajaran teori bisa dipraktekkan, Ya, tetapi pelajaran praktek tidak bisa diteorikan. tidak boleh diteorikan. Tidak bisa, Ya, tidak boleh. Tidak boleh diteorikan. Harus diajarkan supaya kalau di kita kan ada apa ya, keterampilan secara afektif, kognitif, psikomotorik itu harus dibangun dari awal. Tidak boleh tertinggal. Betul. Karena ini sekolah kejuruan. Betul. Berbeda dengan SMA, karena adik-adik kita yang 216 ini menuntut untuk nanti punya keterampilan. Ya. Oke, anak-anak sekalian, rasanya masih banyak deh ya, kalau dibilang ini masih banyak yang harus kalian pahami, tapi obrolan seru ini kayaknya kita cukupkan kan Pak Radian, karena masih banyak teman-teman kita, terutama kaprodi yang lain, betul. Program yang lain kita ada 16 rombel. Berarti ya. masih ada 5 prodi lagi, karena masing-masing hanya 2. Masih ada 5 masih prodi ada lagi. harus semua dibuka peluang-peluang dan celah-celah yang mereka mungkin belum tahu. Iya. Obrolan yang sangat luar biasa di hari ini dengan Pak Rahardian Saprika, Kaprodi Teknik Permesinan. Makanya kalian yang terutama anak mesin, mudah-mudahan lebih penasaran dengan obrolan singkat kita ini Pak Rahardian. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan penasaran. Informasinya dari 216 murid, betul. 200 sudah mengikuti. 200 sudah mengikuti. 16 ini kemana ini? Nanti kita cari. Itu yang dicari. Nah, itu dia. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Rahardian. Mudah-mudahan sehat selalu sekali lagi. Amin. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa diterima dan anak lebih penasaran. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di sekolah ini. Kita akan belajar bersama-sama, berwisata tiap hari ke sekolah. Amin. Sehingga nanti setelah 3 tahun ke depan kita buktikan Anda di posisi mana. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Rahardian. Terima kasih. Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah berbincang dengan prodi yang pertama, Teknik Pemesinan, Bapak Rahardian. Selanjutnya nanti kita akan saksikan masih ada 5 kompetensi kalian atau prodi yang nanti kalian bisa simak. Tapi yang pasti sekali lagi saya ingatkan kepada kalian untuk stay terus di IG-nya kita sampai dengan tayangan ini selesai. Kalian yang sudah yang sudah masuk maksudnya, yang sudah masuk nggak boleh keluar. Walaupun jurusan mesin tadi sudah selesai, tapi bukan berarti jurusan mesin setelah ini keluar ya dari live IG-nya kita. Harus tetap pantengin karena informasi yang lainnya juga pasti akan sangat bermanfaat buat kalian. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk ke prodi yang kedua, yaitu prodi Teknik Komputer dan Jaringan. Untuk itu kepada Ibu Iis Ella MPD, kita sambut inilah dia, Kaprodi Teknik Komputer dan Jaringan, Ibu Iis Ella MPD. Wis, silakan Wis. Bisa dipakai dulu Wis. Di masker aja Bu. Di masker aja nggak apa-apa. Biar dekat ya. Di atasnya paling atas Bu. Ini. Ya. Oke Bu Is, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bu Is? wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian yang teknik komputer dan jaringan ini harus sudah bersiap nih sekarang ya. Kalian sudah bersama dengan kaprodinya. Sekali lagi saya perkenalkan, beliau adalah Ibu Iis Ella MPD. Betul Bu ya? Salah Bu, salah Bu, mohon maaf Bu. Makanya kalau salah biar diinformasikan Bu. Belum Bu ya? Masih CMPD. Oh, insya Allah Bu ya, secepatnya. CMPD, CMH. Insya Allah tapi secepatnya Bu ya. Insya Allah, amin, doakan. Oke. Bu Iis, ini kan MPLS yang jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tahun ini kita metode daring, tapi seperti apa sih Bu Iis menurut Bu Iis? Ya baiklah, anak-anakku sekalian, selamat datang di SMK Negeri 1 Keragilan, khususnya untuk yang jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di sekolah pilihan adik-adik semua. Yang Ibu lihat sekarang dengan adanya pandemi ini menjadi kita lebih membuka wawasan kita, apalagi kalian yang terpilih atau yang memilih jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Iya. Karena pada dasarnya justru dengan adanya
daring yang sekarang yang disampaikan gitu kan, pembelajarannya itu lebih apa ya, lebih bagi anak-anak yang jurusan TKJ itu harus lebih jadi apa ya, jadi motivasi gitu kan untuk lebih belajar lagi tentang jaringan atau tentang komputer gitu kan, seperti itu. Jadi ini metode pembelajaran daring ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa untuk luar jurusan biasa. TKJ ya. Jadi Luis, untuk ya. TKJ justru nantinya akan jadi makanan sehari-hari Nah, gitu kan. itu dia. Jadi karena selama pandemi ini kalian harus daring, untuk jurusan TKJ ini Harus menjadi lebih. harus lebih dari Bu, yang ya. jurusan yang lain. Harus lebih dari jurusan yang lain. Oke Bu, mungkin selama ini Bu, singkat saja Bu, bagaimana sih prodi komputer dan jaringan ini? Sesuai dengan namanya, teknik komputer dan jaringan. Iya. Paling yang harus diutamakan mungkin kalian kenapa memilih TKJ? Pasti pertama kalian sudah kenal komputer, itu yang akan kalian pelajari gitu ya. Betul. Bagaimana kalian bisa merakit komputer gitu kan? Itu intinya. Bagaimana kalian bisa belajar tentang jaringan. Banyak hal yang bisa kalian pelajari di teknik komputer dan jaringan. Tapi lebih ke hardware mungkin Bu ya? Iya, mungkin lebih ke hardware ya, lebih ke hardware. Oke. Jadi anak-anak sekalian, untuk yang kalian teknik komputer dan jaringan, kalian nanti akan lebih kepada belajar hardware-nya gitu ya. Oke, Bu Is, kira-kira keterampilan seperti apa sih yang akan mereka dapatkan pada saat mereka masuk di teknik komputer dan jaringan ini? Ya, ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan untuk minimalnya kalian harus punya komputer gitu ya. Nah itu modal utama modal utamanya TKJ ya. Iya. Jadi Ibu harapkan kalian bisa, mungkin kalau sekarang bukan komputernya ke arah ke laptop mungkin ya. Gitu ya. Jadi nanti bukan hanya mengarah ke bisa bongkar pasang komputer gitu kan, tapi ke laptop juga mungkin nantinya. Karena pada dasarnya yang kita pelajari di teknik komputer dan jaringan itu komputerisasi lah semuanya gitu ya. Ke jaringannya juga, ke hardware juga, software juga ada tetap untuk karena pada dasarnya di kelas 10 itu semuanya dasar-dasarnya yang dipelajari. Iya. Kemudian ke tingkat selanjutnya ya mungkin memang ada banyak hal yang dari teknik komputer jaringan itu, dari jaringan ke dasar-dasar jaringan gitu, kepada nanti ya apalagi mungkin ke internet, masalah ke internetnya nantinya gitu ya. Berarti di sekolah tetap ada fasilitas, tapi fasilitas itu dirasa kurang kalau tidak punya sendiri mungkin begitu Bu ya. Di sekolah disediakan, di sekolah ada gitu ya. Tapi alangkah baiknya punya sendiri Bu ya. Dengan punya sendiri kan di sekolah itu terbatas ya, kalau belajarnya hanya dari jam 7 mungkin sampai jam 4 sore. 3 lah sampai gitu jam 3 ya, sekarang sore ya jam 15 gitu. Justru yang lebih banyak belajar ya anak-anak di rumah, apalagi untuk sekarang kan dengan internet ini ya justru yang banyak digali gitu ya di luar sekolah gitu kan, di luar jam sekolah. Ini betul apa yang disampaikan oleh Bu Isela tadi, bahwa di sekolah itu terbatas. Kesempatan kalian untuk belajar jauh lebih banyak itu di rumah. Tapi ya itu tadi, mudah-mudahan kalian ketika kalian sudah masuk ke jurusan teknik komputer dan jaringan, mudah-mudahan bisa beli minimal laptop Bu ya? Iya. Minimal laptop gitu ya. Diharapkan itu. Ya bisa nyicil lah kalau misalkan ini. Dia. Gunakan di koperasi ada di sekolah ini ada koperasi. Mungkin bisa kerjasama dengan bagian koperasi, memfasilitasi gitu kan, seperti itu bisa. Kayaknya bisa deh Bu, karena handphone juga kan mereka udah canggih-canggih Bu. Iya betul. Handphonenya udah jauh lebih mahal. HP ya handphone anak-anak malah lebih bagus dari gurunya. Betul Bu, saya juga handphonenya udah tahun berapa ini Bu. Kita malah lebih ketinggalan zaman daripada siswanya. Jadi beli handphone bisa, laptop harus. Itu dia. Jadi anak-anak sekalian, tadi pesan dari Bu Isela bahwa belajar di sekolah itu terbatas. Kesempatan belajar di rumah itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Makanya mudah-mudahan kalian yang sudah masuk di teknik komputer dan jaringan bisa punya laptop. Amin. Harus ya. Agar kemudian bisa membantu mempermudah proses pembelajaran. Sangat membantu. Iya, sangat membantu ya.
Oke Bu Isela, kira-kira kalau tadi kan di Pak Ardian disampaikan biasanya anak-anak tuh walaupun program prakerin juga dilaksanakan di kelas 11 suka penasaran lebih dulu gitu Bu Isela. Ya. Bagaimana program prakerin sendiri di Teknik Komputer dan Jaringan ini? Ya, yang di Teknik Komputer dan Jaringan untuk prakerinnya itu biasanya banyak di Jakarta. Oh di Jakarta Bu ya. ya. Jadi kita kerjasama dengan beberapa konten di Mangga 2 gitu ya. Itu yang karena lebih banyak komputernya di sana gitu ya. Kalau misalkan di Serang juga ada sama gitu. Tapi itu terbatas gitu kan, hanya misalkan hanya 1-2 orang saja karena yang untuk untuk di bidang komputernya kan tidak terlalu, misalkan satu kantor mungkin hanya 1 orang gitu yang diperlukan. Tapi kalau di Jakarta paling tidak, kalau di Mangga 2 ya dimanapun gitu, atau mereka misalkan punya saudara yang justru bagian komputer lah, itu lebih baik lagi gitu kan, istilahnya seperti itu. Jadi untuk Teknik Komputer dan Jaringan tuh disampaikan oleh Kaprodinya bahwa kita cakupan prakerinnya luas. Ya, sampai dengan luas. ke Jakarta Bu ya. ya. Sampai ke Jakarta. Sampai dengan Jakarta. Nah, ini juga perlu dipersiapkan sama kalian, dan yang pasti harus siap Bu ya. Harus siap. Dimanapun ditempatkan prakerinnya harus siap. Gitu. Baik Bu. Kira-kira di Teknik Komputer dan Jaringan sendiri itu sejauh ini Ibu sudah menjabat sebagai prodi dari tahun berapa baru nih? Tahun kemarin, tahun kedua mungkin. Ini tahun kedua Bu ya? Iya, 2 tahun tahunan. kedua. Oke. Mungkin ada hal tersendiri, proses pembelajaran ini kan daring. Iya. Nah, tadi kan bahwa disampaikan oleh prodi mesin bahwa tidak cukup dengan metode belajar daring dengan teorinya saja, tapi juga harus praktek. Nah, untuk TKJ sendiri seperti apa Bu? Di TKJ ya sama, pada dasarnya sama ya. Kalau di mesin itu harus ini dengan sama juga gitu. TKJ kan ada praktek misalkan untuk pengenalan kabel yang ini kan nggak bisa dengan hanya melihat gitu ya. Jadi tetap harus ada praktek. Ini nyambungnya kabel ini dengan ini, kalau misalkan hanya lihat hanya itu kurang ini tetap. Iya. Artinya persiapan untuk pembelajaran prakteknya sedang dipersiapkan. Sedang diolah oleh tim ahlinya yang ada di SMKN 1 Keragilan ini. Jadi kalian yang anak-anak TKJ jangan khawatir bahwa kalian tidak akan menerima pembelajaran secara teori terus selama pandemi Bu ya. Kita juga sedang atur bagaimana bagaimana cara untuk prakteknya. Oke, luar biasa. Jadi karena kita SMK Bu ya, jadi nggak cukup dengan teori, harus ada praktek. Jadi selama pandemi walaupun kabarnya sampai Desember nih Bu. Oh iya, 1 semester ini ya. Tapi bukan berarti kalian tidak ke sekolah full Bu ya. Oh enggak, karena satu waktu tetap mungkin diharuskan, terutama untuk mungkin gantian nanti ya. Ya betul. Pas praktek atau apa gitu. Jadi suatu waktu kalian praktek itu harus nanti ke sekolah Bu ya gitu ya. Jadi kalian yang soalnya dari kemarin dari awal itu masih banyak sekali Bu yang nanya, kapan dong ke sekolahnya, kapan sekolahnya. Nggak usah khawatir, walaupun kabarnya sampai Desember pembelajaran daring, tapi bukan berarti full di rumah saja. Untuk prakteknya nanti masih diatur Bu ya? Iya, masih diatur. Oke, baik Bu. Kira-kira nih kedepannya nih untuk komputer dan jaringan, apa yang kemudian menjadi peluang mereka? Peluang setelah lulus sekolah ini. Jangan khawatir, dari TKJ itu kalau kalian aktif, kreatif, itu tidak mungkin tidak punya pekerjaan. Betul. Ya. Karena bagaimanapun keahlian yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian pelajari di sekolah ini bisa dipraktekkan. Nah, itu dia. Apalagi di TKJ kan gitu. Minimalnya bisa menjual jasa lah untuk memperbaiki atau komputer yang ada di lingkungan tempat tinggal gitu kan, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan. Bahkan dari lulusan ini selain memang tidak semuanya fokus ke dunia kerja, bahkan yang kuliah juga ada. Yang di Untirta, yang di Unbaja, bahkan di luar daerah juga ada gitu kan. Kemarin ada yang di Bali Sudah ada yang di Bali dapat beasiswa, kebetulan memang mungkin saudaranya gitu kan. Ada yang seperti itu. Bahkan yang lulusan kemarin 2 tahun yang lalu ada yang bahkan gajinya sudah sampai 12 sampai 15 juta katanya gitu. Itu sangat senang gitu ya sebagai kaprodi, sebagai guru di sini,
bila ada anaknya yang berhasil gitu, oh itu kesenangan yang luar biasa gitu ya. Ya, soalnya dari pertanyaan yang banyak itu Bu, saya masuk jurusan ini nanti kedepannya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya peluang itu semuanya sama Bu ya. Iya. Bagaimana kita menjemput peluang tersebut? Iya, tinggal kerajinan kita lah gitu ya. Nah, jadi semuanya harus dijadikan peluang. Nah, betul. Jadi jangan khawatir. Kalian ketika sudah masuk ke SMK Negeri 1 Kragilan, jurusannya apapun jangan usah resah. Ya. Saya nih, wah jurusannya ini, nggak seperti tadi di jurusan yang lain gitu Bu ya. Semuanya sama. Tinggal bagaimana pribadinya masing-masing Ya, gitu Bu. tergantung pribadi masing-masing. Kalau aktif, kreatif dan membuka diri. Satu hal lagi, jangan terputus dari SMK ini. Jadi paling tidak nomor HP tetap ada gitu kan. Jadi sewaktu-waktu ada peluang nih dipanggil. Nah, itu dia. Sekarang juga nih Bu Is, bahwa teknik komputer dan jaringan itu tidak hanya melulu soal ya komputer dan jaringan saja gitu ya. Iya. Kayak acara kita ini juga ini dari anak-anak TKJ yang mempersiapkan Bu ya. Iya, ini salah satu alumni TKJ juga yang aktif untuk menyampaikan ini gitu ya, salah satu wadahnya. Iya. Peluang-peluang seperti ini harus dimanfaatkan terutama dari jurusan TKJ Bu ya. Apalagi bahkan yang ini Pak Teguh, apa yang kemarin itu yang ikutan lomba-lomba gitu, jadi mereka bikin apa ya, film pendek atau apa gitu ya. Nah itu jadi juara juga itu kan. Dari TKJ itu juga, TKJ. wah luar biasa. Bisa lah. Jadi memang kesempatan di TKJ itu sebenarnya banyak, apalagi yang sedang hits, yang ngetren ini justru menjadi kesempatan betul buat anak-anak TKJ Bu ya. Oke, Wis, di masa pandemi ini anak-anak harus belajar di rumah. Kira-kira pesan dan harapan apa yang bisa disampaikan kepada anak-anak Wis? Ya, kepada anak-anak semua, bukan hanya TKJ, sebenarnya untuk semua siswa SMK diharapkan kalian lebih aktif lagi gitu ya. Jadi jaga diri, jaga kesehatan, kemudian kalau keluar jangan lupakan masker. Jangan dianggap enteng, Pak. Wah, karena kemarin itu yang dari WHO katanya bukan hanya karena itu justru dari udara gitu yang seringkali kita abaikan gitu ya. Itu hal yang sangat utama. Jangan lupakan ketika kita keluar, apalagi kita tidak kenal gitu kan di luar separah apa, jangan anggap enteng. Nah, itu dia. Iya. Oke, jadi kalian selama pembelajaran di rumah tuh tadi Bu Is sampaikan bahwa tetap ketika kalian beraktivitas di rumah dan di luar rumah harus tetap pakai masker. Mungkin terutama untuk yang keluar rumah Bu ya. Keluar rumah. Jangan dianggap enteng. Yang pasti mudah-mudahan kita berdoa bersama Bu Is ya. Mudah-mudahan cepat berlalu sehingga kemudian keinginan kita untuk berkumpul kembali bisa cepat terwujud. Oke, Bu Is, rasanya masih banyak yang pengen saya tanyakan kepada Bu Isela selaku Kaprodi Teknik Komputer dan Jaringan, tapi obrolan singkat ini juga sudah luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bu Is, sehat selalu. Mudah-mudahan kita cepat ketemu dengan anak-anak. Dengan anak-anak langsung. Oke, terima kasih Bu Isela selaku Kaprodi Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi anak-anak sekalian, itu dia Ibu Isela dari Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, anak-anak sekalian, tadi kita sudah ngobrol singkat dengan Prodi Teknik Komputer dan Jaringan Ibu Isela. Sekali lagi tadi disampaikan bahwa sekalipun kalian beraktivitas di rumah, beraktivitas belajar di rumah, tapi jangan sampai kemudian tetap mengabaikan protokol kesehatan. Ya, ketika keluar rumah harus terus mengupayakan atau memaksimalkan protokol kesehatan. Minimal tadi yang disampaikan oleh Bu Isela adalah mengenakan masker. Oke, kalau tadi kita sudah 2 prodi yang sudah kita undang ke sini, dari teknik permesinan dan juga teknik komputer dan jaringan. Selanjutnya ini ya, kita akan langsung saksikan, inilah dia prodi teknik teknik kendaraan ringan atau TKR. Untuk itu kepada Bapak Sony Andriana kita undang. Ya, inilah dia anak-anak sekalian dari prodi teknik kendaraan ringan ya. Pakai di Pak. Di sini mungkin Pak. Sini. Nah, kamu.
Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Sony Andriana selaku Kaprodi Teknik Kendaraan Ringan. Aduh, dari tadi saya agak belibet nih Pak Sony. Mungkin lebih grogi pada Pak Sony daripada Bu Isela tadi. Ya. Jadi teknik kendaraan ringan dan otomotif. Sekarang TKRO Pak ya namanya ya? Iya, TKRO. Teknik kendaraan ringan dan otomotif. Ya. Oke. Pak Sony, apa kabar nih Pak Sony? Alhamdulillah kabar baik. Sehat Pak ya? Sehat. Oke. Ini anak-anak sekalian yang dari jurusan TKRO. Nah, sekarang waktunya kalian untuk memperhatikan betul nanti yang akan disampaikan oleh Kaprodinya. Untuk itu saya langsung tanya nih, Pak Sony. Ini masa yang mungkin boleh dibilang jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Pembelajaran daring yang harus kita lakukan. Tapi mungkin pertama bisa disampaikan dulu Pak kepada anak-anak ucapan selamat atau apa gitu pada anak-anak. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Bapak ucapkan selamat datang kepada anak-anak siswa-siswi baru yang TKRO itu 72 siswa kalau nggak salah ya. Betul. Dengan 71 siswa, 1 siswi. Oke, selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMK Negeri 1 Keragilan. Aja. Berikutnya kita simak aja nanti penjelasan yang akan dipaparkan oleh MC kita nih. Oke, tadi ucapan selamat tuh sudah disampaikan oleh Kaprodinya. Oke, Pak Sony. Singkat saja Pak Sony, bagaimana sih mungkin mereka penasaran nih. Jangan sampai ketika mereka sudah milih prodi TKR, mereka belum tahu apa-apa nih, gambaran seperti apa TKR itu. Singkat saja, apa yang bisa disampaikan tentang prodi TKR nih pada anak-anak? Ya, sebenarnya nggak bisa singkat juga ya. Oh iya. Tadi kebetulan saya ke bengkel diserang orang tua dan ternyata orang tua pun belum tahu apa itu TKR. Penasaran Pak, juga orang tua. Ya, Pak ini yang ringan-ringan ya Pak motor. Bukan Bapak Ibu kata saya tuh. Ini TKR tuh cabang dari otomotif. Otomotif punya anak 5 ya. Yaitu sepeda motor, teknik kendaraan ringan, mobil, pokoknya mobil yang bergerak di jalan raya aja ya. Itu lingkup TKR. Nah berikutnya alat berat itu kayak belko, dozer, ya keren segala rupa. Ada ototronik itu khusus ke elektroniknya. Sama yang terakhir rangka dan body, ketok magic gitu kan, benerin ini ngecat segala rupa. Nah tadi saya kasih tahu, pokoknya kita fokus di kendaraan yang ada di jalan raya, mobil ya, roda 4 intinya. Mau itu mobil, truknya, busnya, ya tronton itu masih masuk dalam lingkup TKRO gitu. Nah makanya tadi itu Pak kirain saya motor katanya. Bukan, beda. Nah, jadi gini anak-anak, TKR itu sebenarnya cucu dari teknik mesin itu sendiri ya. Bapak jelaskan aja. Jadi teknik mesin punya anak, yaitu teknik produksi, yaitu yang bapaknya teknik pemesinan ya, teknik produksi, ada teknik otomotif, yaitu bapaknya TKR, ada konstruksi, pendingin sama penerbangan. Itu teknik mesin tuh kebagi 5. Nah, di otomotif itu punya 5 lagi yang tadi itu. Ada turunannya lagi Pak ya? Turunannya lagi. Nah, sedangkan di TKR itu sebenarnya yang ada di masyarakat besar itu nggak semua menguasai. Kalau mau dibilang jurusan paling sulit untuk dipelajari ya di TKR itu. Di TKR. Jujur gurunya pun nggak menguasai semua. Jadi kita ada bidangnya masing-masing. Yang khusus di engine mungkin ya bisa bersama saya. Di kelistrikan ada Pak Edi, ada Pak Anas juga ya sekarang sama Pak Anas. SPT-nya sama Pak Irfan sama Pak Asep gitu. Jadi kita pun gurunya tidak menguasai semua. Ya contohlah di dunia usaha sekarang gitu, itu nggak ada bengkel yang melingkupi semuanya. Jadi khusus kopling, ada yang spuring, balancing, ban, roda, udah segitu aja. Karena emang kita terlalu susah kalau untuk menguasai semua tuh. Itu yang harus kalian pahami nanti gitu. Jadi banyaknya anak yang masuk ke TKR itu putus harapan ketika mulai belajar. Susah katanya tuh. Susah padahal tidak harus menguasai semua. Gitu. Aja. Jadi mungkin ini yang agak banyak menjadi pertanyaan kepada anak atau mungkin paradigma yang selama ini keliru gitu ya, bahwa TKR itu bukan berarti kendaraan ringan itu motor Pak ya, tapi lebih kepada mobil Pak ya, termasuk tadi bisa juga pembelajaran
yang dipelajari seperti kendaraan-kendaraan berat tadi Pak ya. Iya. Mulai dari beko ataupun juga eskavator gitu. Iya. Tapi untuk di sekolah sendiri Pak, belajar itu juga nggak Pak? Enggak ya? Kita enggak. Soalnya itu tadi sudah terlalu luas Ya, lingkup sudah terlalu kita luas. tuh. Jadi Dengan dunia otomotif yang semakin kesini semakin berkembang kan. Itu otomotif tuh ilmu yang nggak mati gitu. Ya. Terus berkembang. Jadi kita harus usahanya yang ngikutin perkembangan zaman. jadi yang di sekolah itu mungkin lebih ke minibus Bu ya, Pak ya? Ya, bisa. Pokoknya kendaraan roda 4. Kendaraan roda 4 ya. Tapi tidak berat. Ya, Tidak tidak, berat. tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat ya. Tidak seperti eskavator dan sebagainya. Ya. Oke. Pak Sony, ini kan tadi juga sama nih Pak dengan prodi-prodi yang lain bahwa ya TKR jelas teknik ya, kendaraan ringan, bahwa tidak bisa terselesaikan dengan teori saja. Ya, benar. Bahwa mungkin di prodi TKR juga seperti apa persiapannya bahwa anak-anak harus prakteknya itu? Apa sudah dipersiapkan atau bagaimana Pak? Ya, kita sudah mempersiapkan ya. Cuma nanti mungkin diagendakan karena kalau biasanya ya sebelum COVID-19 ini menyebar gitu, kita biasanya memberikan teori di awal pembelajaran ya 2 jam, berikutnya kita langsung praktek. Nah, untuk sekarang kita mungkin di selang-seling, jadi dalam minggu ini pertemuan ini kita fokus di daring. Iya. Nanti berikutnya ya mungkin daring juga kan, tidak cuma saya yang ngomong itu, nanti dikasih linknya berupa video atau misalkan link untuk sumber bacaan belajarnya itu teorinya. Nah, nanti diselang-seling per 2 minggu sekali masuk. Itu harus sih, soalnya kalau praktek tuh nggak bisa ya kayak teori gitu. Betul. Jadi buka baut itu kalau misalkan kita nonton di video gitu ya, itu misalkan harus searah jarum jam ya, tapi pada realitanya harus berlawanan gitu kan, karena ya di video kan refleksi ya, jadi kebalik gitu. Jadi harus dilakukan. Nggak bisa dengan nonton saja, harus dilakukan. Nanti mungkin kita bagi 2 per kelas, yang masuk bisa jadi cuma 18 dulu masuk gitu kan, nanti minggu berikutnya 18 lagi. Tapi itu juga disesuaikan dengan kondisi materinya apa gitu. Kalau yang sekiranya kelas 10 nih yang baru masuk itu karena banyaknya teori ya, itu bisa diminimalisir. Tapi untuk kelas 11 dan 12 itu nggak bisa full teori atau daring nonton, itu nggak bisa. Karena mereka harus disiapkan dengan PKL ya, praterin itu mereka kan otomatis ya megang mobil. Kalau misalkan kita belum membekali mereka dengan skill yang mumpuni kan malu nanti kitanya sama DUDI-nya ya. Betul. Iya. Oke, berarti untuk kesiapan alat praktek sendiri sudah sangat luar biasa Pak ya, SMK kita Pak ya. Bagaimana nih Pak? Kalau mau ngomong luar biasa, kita kurang dikit ya. Sebenarnya saya ada rencana ingin menjadi kelas binaan Astra. Astra itu Politeknik Manufacturing Astra itu ya. Jadi itu kerjasama sama Daihatsu. Kita punya 2 kendala dari sarana yang belum bisa kita terpenuhi gitu. Makanya sedang kita usahain nih. Mudah-mudahan ada bantuan dari ya pihak yang bisa memberikan bantuan gitu ya, untuk memberikan sarana itu pada kita, sehingga kita nantinya bisa join sama Astra tuh ya. Soalnya kan keuntungannya untuk anak-anak juga. Nanti dipilih 20 siswa terbaik untuk dibina di kelas Astra. Dan yang berikutnya mungkin ada yang langsung disalurkan kerja, ada yang dibeasiswakan Polman itu ya untuk nanti jadi mekanik tingkat tingginya lagi. Makanya kita sedang usaha nih, mudah-mudahan kurang 2 sarana, 2 alat lagi gitu kan, karena emang kita kesulitan dengan harganya yang super gitu. Super. Tapi dari segi dasar dulu mungkin Pak. Kalau dasar kita bagus. Udah luar biasa Pak ya. Bagus ya. Udah bagus ya. Oke. Tapi untuk kelas 10 ini Pak Sony, apa yang mungkin bisa bocoran sedikit lah. Kira-kira apa yang akan mereka pelajari mungkin dasarnya di teknik kendaraan ringan ini. Dasar ya, emang harus dasarnya dulu ya.